Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Raditya Rafa Yusuf Ramadan. Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana perjalanan saya membentuk personal brand sebagai seorang konten kreator. Sebelum bicara soal pencapaian, saya itu ingin menjelaskan bagaimana cara saya membangun personal brand terlebih dahulu. Ada 3 strategi utama yang saya pegang sejak awal. Pertama yaitu saya selalu yang namanya menentukan niche terlebih dahulu. Jadi saya itu tidak mencoba untuk membuat semua jenis konten untuk semua orang, tapi saya itu memilih untuk fokus pada konten yang memang saya pahami dan juga saya sukai. Karena saat kita membahas sesuatu yang kita sukai, audiens itu biasanya bisa merasakan ketulusan dari konten yang kita buat. Nah, yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi itu lebih penting daripada viral. Banyak orang itu sukanya ngejar video biar supaya viral, tapi saya itu lebih percaya bahwa konsisten membuat konten berkualitas itu jauh lebih penting. Viral mungkin bisa bawa penonton saat ini tuh jadi sesaat aja, jadi banyak. Tapi konsistensi itu yang bisa ngebangun trust, membangun kepercayaan dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga adalah menjadi autentik. Ini sangat penting karena kita itu berada di tengah banyaknya konten di internet. Audiens itu biasanya lebih ingat pada konten kreator yang mereka itu jujur dan apa adanya. Karena itu saya selalu berusaha tampil sebagai diri saya sendiri dan menyampaikan sesuatu dengan cara saya sendiri. 3 strategi ini yang menjadi dasar personal brand saya sampai hari ini. Nah, strategi tadi tentu perlu dibuktikan dengan hasil yang nyata dan itulah achievement saya. Saya mulai dari nol, video pertama saya itu hampir tidak ada yang menonton, tapi saya terus belajar tentang scripting, editing, memahami audiens, dan bagaimana caranya membuat konten yang lebih baik daripada sebelumnya. Perlahan channel saya berkembang secara organik hingga mencapai lebih dari 170.000 subscriber dan ini saya capai kira-kira dalam waktu sekitar 4 bulanan. Lumayan cepat menurut saya. Nah, bagi saya itu angka itu bukan cuma sekedar jumlah, itu berarti ada banyak orang yang percaya dan mau terus mengikuti konten saya. Nah, dari situ saya membangun kredibilitas dan juga visibilitas sebagai konten kreator. Kekuatan terbesar saya menurut saya sendiri adalah storytelling, karena saya itu suka mengubah ide yang sederhana untuk menjadi konten yang menarik, relate, dan juga mudah dipahami oleh para audiens. Selain itu, saya juga orangnya adaptif dan juga mengikuti tren dan juga algoritma. Dan saya juga belajar untuk terus berkembang mengikuti perkembangan tersebut. Dan menurut saya yang paling penting, saya itu selalu berusaha untuk menjaga keaslian diri saya. Karena menurut saya, kekuatan seorang konten kreator itu bukan tentang terlihat sempurna, tapi tentang menjadi autentik secara konsisten. Kedepannya, saya itu ingin terus meningkatkan kualitas konten dan membangun komunitas yang lebih aktif dan juga lebih positif. Nah, saya juga ingin berkembang menjadi seorang konten kreator sekaligus komunikator yang kreatif dan juga profesional. Yang karyanya itu tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan dampak dan juga inspirasi bagi banyak orang. Jadi, setiap konten yang saya buat itu bukan cuma sekedar saya upload, tapi itu sebuah bagian dari perjalanan dan tujuan yang jauh lebih besar. Oke, jadi personal brand saya itu dibangun dari niche yang jelas, konsistensi, autentisitas, lalu diperkuat oleh achievement, strength, dan goal yang saya miliki. Karena menurut saya, personal brand yang kuat itu dibangun dari karya nyata, bukan hanya sekedar citra. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.